Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini melanjutkan materi yang sebelumnya. Masih ingat kan materi yang sebelumnya? Ya, materi sebelumnya mengenai teks prosedur. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk kita amati dan rasakan saja, tetapi juga untuk kita pelajari. Kita dapat mempelajari kejadian tersebut, misalnya dari segi mengapa dan bagaimana bisa terjadi. Unsur bagaimana dan mengapa bisa terjadi itu harus kita munculkan ketika kita menemui suatu masalah. Ya, contohnya misalkan sejarah kandangan. Harus dalam pikiran kalian muncul pertanyaan, mengapa bisa terjadi? Bagaimana proses terjadinya kota kandangan? Nah, itu salah satu contoh dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, dilanjutkan dengan urutan sebab akibat, dan diakhiri dengan interpretasi. Untuk lebih memahami lagi mengenai struktur tersebut, maka simaklah. Yang pertama, pernyataan umum berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan, proses keberadaannya, proses terjadinya atau proses terbentuknya. Berikutnya, yang kedua yaitu urutan sebab akibat, berisi tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang ketiga, interpretasi, berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 3 ciri-ciri yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya. Ya, yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi, seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi, ya kan? Kemudian, memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi, isi dari teks eksplanasi itu memang fakta. Jadi bukan rekayasa. Maka dari itu nantinya kalian cari topik yang memang benar-benar terjadi, bukan opini kalian. Berikutnya, faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan lainnya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada umumnya memiliki ciri bahasa sebagai berikut. Fokus pada hal umum, ya kan? Fokus pada hal umum. Bukan partisipan manusia, non-human partisipan, artinya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Jadi boleh pada hal yang umum, juga bukan partisipan manusia, ya kan? Misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Berikutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 3 ciri-ciri yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi seperti yang dijelaskan, ya kan? Memuat informasi berdasarkan fakta, faktualnya mempunyai informasi sifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan lainnya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada umumnya memiliki ciri sebagai berikut. Fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia, gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional, kata kerja aktif. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Menggunakan kalimat pasif
Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Oke. Pembahasannya kita sampai di sini dulu, ya kan? Bapak jelaskan lagi, maksudnya dari sini adalah teks eksplanasi adalah teks tentang proses terjadinya sesuatu, juga boleh tentang makanya di situ tadi ada contoh gempa bumi, banjir, ya kan? Kemudian ada hujan atau mungkin yang berhubungan bersifat umum. Artinya di sini gimana? Contoh satu, banjir. Saat kalian membuat eksplanasi mengenai banjir, kalian harus tahu dulu, ya kan, sebab akibat yang mengakibatkan banjir itu apa, ya kan? Misalkan banjir di negara, maka kamu harus tahu, ya kan, faktor-faktor penyebabnya apa saja, dan semuanya itu adalah fakta. Atau misalkan terjadinya hujan, proses terjadinya hujan itu juga termasuk teks eksplanasi. Jadi dimulai dari air yang menguap kena terkena matahari, kemudian airnya kemudian membentuk awan, kemudian awan ditiup angin, terjadinya proses kimiawi, ya kan, kemudian berubah menjadi hujan. Atau mungkin contoh yang lain, misalkan kamu membuat teks eksplanasi pencernaan, dimulai dari makanan masuk dan seterusnya sampai selesai. Jadi intinya teks eksplanasi itu adalah teks tentang proses. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita mengenai teks eksplanasi, mengenai contoh akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.